Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Sahabat macam itu Sebagai Daulah Mulziakin, pimpinan atau pendiri Yayasan Al-Asma'ul Husna Al-Ustaz Mawardianto, Sebagai Daulah Aku Nakin Simulja Al-Ustaz Toha, setuju para tretan, para tokoh masyarakat, para pencinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, setuju pemuji keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, siampun aparing pansepenapan kenikmatan baik sepadeng ke makrifat otaba sepadeng ke ateh papadeng ke makrifat seikresah kalaban panca indra otaba tak ikresah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha buahnya itu istana dan gula gento kasok karena mulai gelap-gelapku keluar dari contoh inak manok keluar dari wilayah guna beberapa kibru beleman maghrib. Tapi alhamdulillah barakana beliau pembimbing kami Al-Ustaz Mawardianto ia cerincaran mailang kasor ia cerincaran mailang ke tengah alamakum pan. Alhamdulillah, dan pula sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan peten kaula dan beliau. Bukan karena saya sering kayak tengah pasti dihilangkan, bukan itu yang penting. Yang paling penting untuk kaula ento iki panika memupuk keyakinan dan kabareng selo memupuk keyakinan dan kabareng selo iki karena tanpa keyakinan dan kabareng selo iman panjenengan tidak akan sempurna. Tanpa keyakinan dan kabareng selo iman panjenengan tidak akan sempurna. Panjenengan tidak akan menjadi orang yang takwa. Ini baca takwa. Ya takwa benar ya. Jika maksud takwa ini kan takut yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mila dari peningkatan kula tahun 78 yang buat di kana di kantor NU kesa ada perguruan pagar Nusa dan kula niku ya wis hati orang yang ngomong sekitar 20 meter jauhnya berapa kilo ayo betak serang betak lucu ngalto macam apa ternyata barang yang tidak kelihatan mata itu ada di situ saya bergabung. Tapi setelah ada poin-poin yang kurang cocok kata gula saya tinggalkan. Kenapa? Jadi orang seolah nyala orang melalok. Orang mana kan saat mencoba, dia dah nak sana orang tosok orang ini. Tinggal ngomong pokol pasti lah, ngantuk dah. Nyaman deh. Kayak kita kan nyagen orang, iki nyagen nyagen orang mukmin nggak boleh, haram hukumnya. Ini Gusti Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis qudsi
qudsi itu lafalnya itu dari baginda Rasul. Baginda Rasul yang merangkai lafalnya. Nah, ini dengan ayat. Kalau ayat lafal hurufnya semua dari Allah Ta'ala. Tapi kalau hadis qudsi itu lafalnya itu Gusti Kanjeng Nabi yang mengucapkan, tapi isinya, maksud dan kandungannya Allah Subhanahu wa taala. Mana berjawab? Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman, penganiayaan, nyakein, perampasan hak dan lain sebagainya. Itu zalim namanya. Definisinya zalim itu adalah melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Pengguna orang itu hormat tidak dihormat. Pengguna orang itu kenisren tak kenisren. Tunjan orang itu teguh orangnya tak teguh orangnya. Kalah, kaman-kaman itu zalim. Termasuk orang tak salah isagen. Orang tak salah penguso. Nah, itu zalim. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengharamkan kezaliman untuk dirinya sendiri. Fala tadzalamu, wahai hambaku, janganlah kamu sekalian saling menzalimi. Nah kan toh di Pakarnosa, maaf tanpa ada niatan untuk melecehkan atau mengurangi martabatnya, di situ ada ketidaksepahaman dengan kami karena kami seruranya lah orang melolok menurut nyawa salah orang air rusuh ya saya apret. Jadi yang penting buat saya adalah memupuk kepercayaan terhadap barang yang tidak dilihat mata, karena ternyata dalam kehidupan yang tidak kelihatan yang lebih berperan. Dikit-dikit panjenengan one ke gravitasi bumi nganale. Ya apa kalau tidak ada gravitasi bumi? Dikit. Kalau tidak ada gravitasi bumi, di mana? Kamu membiar. Ada bedaleng bus noro ada aja. Ada tak mobil Ustaz Marwati. Tak tahu sangkut. Ternyata yang tidak kelihatan yang paling berperan. Panjenengan merasa punya roh. Melihat roh. Ngakonin kalau ada roh. Montak ngako, yoloketin malaikat kalau gak roh. Dan malaikat apa saja enggak malaikat. Cebu Jadi kita ini hidup dengan hal-hal yang tidak kelihatan mata. Dan itu memerlukan kekuatan keyakinan, kekuatan keimanan. Jadi kalau iman lemah, yang keabaan keraguan badan melolong, tidak. Saya kemana-mana bersama roh saya, bersama sukma saya. Bahkan ada satu perguruan yang namanya perguruan Rogo Sukmo. Kenapa Rogo Sukmo? Rogo ini kan raga. Jadi sukma yang tidak kelihatan itu akan dibentuk seperti raga, sehingga bisa diperintah kemana-mana. Ini Rogo Sukmo. Ini pakannya. Di sini pakannya. Ini ilmunya orang dulu Ya, siapapun bisa asal ada kemauan, ada bimbingan dan ada ketaatan. Ada kemauan, ada pembimbing, tapi tak taat ke pembimbingnya, ya marahnya mas, tak akan jadi. Jadi harus lengkap. Ada kemauan yang keras, ada pembimbingnya dan mentaati apa yang dianjurkan. Semua itu kita periksa dalam setiap hari. Bergelut dengan barang-barang yang tidak kelihatannya, tidak kelihatan mata, tetapi kita masih belum benar-benar meyakini. Nah di sini di perguruan Al-Asmaul Husna itu dipupuk, ya. Yang nantinya ada kaitannya dengan menghadiri selawat,
menghadiri pengajian, menghadiri majelis taklim, menghadiri sholat jamaah, melakukan sholat di rumah, bersedekah, semua itu kaitannya dengan barang yang tidak kelihatan nyata. Itu lalu meninggalkan seperti tadi, meninggal kezaliman, ya, tidak menzalimi orang, tidak memfitnah orang, tidak menyakiti orang, tidak melecehkan orang lain. Karena setidaknya sebetulnya itu ada yang tidak kelihatannya mata itu ada, dan itu menjadi persyaratan bagaimana kita di dalam melaksanakan tugas-tugas agama. Di dalam Al-Quran itu disebut di surat yang kedua, salah satunya Fatihah. Fatihah itu pun ulama, isi Fatihah itu adalah ringkasan dari isi Al-Quran kesemuanya. Kemudian surat yang kedua, surat Al-Baqarah, itu merupakan indeks. Ya. Jadi apa namanya? Kalau dalam bahasa kitabnya fahras. Fahras itu indeks, ungkapan apa namanya? Satu persatu apa isinya. Yang surat pertama itu apa, surat kedua yang itu apa isinya, itu ada di surat Al-Baqarah. Nah, di surat Al-Baqarah itu ada ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alif lam mim. Dan itu kalimat yang ahli bahasa manapun dari orang-orang Arab tidak tahu maknanya, tidak tahu maksudnya apa. Memang sengaja Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalimat yang para pakar bahasa tidak mengerti, supaya tunduk kepada apa yang akan diterangkan oleh Allah SWT. Berarti memberi kalimat akan mereka. Kalimat berikutnya, cerita yang akan disampaikan itu hal yang sangat penting. Kenapa kan? Setelah itu, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Itu Alkitab Al-Quran, la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi mohon pas kaulah serang panjenengan meragukan Al-Quran, sedangkan konsep kehidupan kita semuanya di dalam Al-Quran, berarti tidak akan lengkap keberagamaan kita. Jadi kalau ada ayat-ayat yang dianggap meragukan, ya, apakah ayat sedekah, apa mah sedekah, so nyebesek, pelokoning, ini pelokoning, kan pelocok kelap gitu, saking kuning, kuning gedung, selalu cinta orang. Berarti ragu kan? Ragu. Tidak bisa bersedekah, tidak bisa. Zakat tidak bisa. Haji, apa haji? Ragu melihat hotel. Ya bukan ke sana. Bukan. Ya, baca selanjutnya ayat berikutnya, surat berikutnya, juz berikutnya, itu baca. Ya, akan terjawab semuanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa kan kalau orang yang kalimat takwa itu maknanya takut kepada Allah. Tapi makna takut di sini tidak seperti yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Panjenengan takut kalau ular, ya pasti lari dari ular. Panjenengan takut ke banjir, ya takut antara ke banjir, pasti bunuh ke banjir. Takut ke apoy, bunuh ke apoy. Bunuh dari apoy. Ini. Nah, kalimat takwa yang diterapkan di dalam Al-Quran maknanya beda. Takwa kan toh berarti kita harus dekat dengan Allah, banyak berzikir. Nah, mana yang dibaca? Waduh, Asmaul Husna yang dibaca tadi itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka ya Allah ya Rahman, sampai semua 99 asma, ya, 99 asma, tinggal pilih panjenengan mau apa, asalkan pakai guru, menteri guru macam mireng sinyal mana tapi sor. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang mencintai Allah, orang yang mengharapkan rahmat Allah, orang yang mengharapkan ridha Allah, orang yang mengharapkan keampunan Allah, orang yang mengharapkan pemberian-pemberian Allah, orang yang mengharapkan perlindungan Allah, orang yang mengharapkan kekeramatan dari Allah. Itulah orang yang bertakwa. Siapa itu?
Yang bisa begitu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu orang-orang yang beriman kepada barang gaib. Jadi kalau tidak punya keyakinan, keimanan terhadap yang gaib, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi, jadi keyakinan kepada yang gaib harus dipupuk. Harus dipupuk. Panjenengan semakin datang ke sini untuk baca selawat. Apa itu selawat? Selawat itu memuji Nabi. Di mana sekarang Nabi? Tidak ada. Tidak ada Nabi. Semua tidak ada Nabi itu, ya berarti tidak punya keyakinan kepada yang gaib. Jadi, tidak punya keyakinan kepada yang gaib. Jangankan Nabi, embahnya yang ngomong itu ada, tidak kemana-mana. Yang hancur lebur dimakan tanah itu jasadnya, tapi rohnya masih ada, masih ada. Masya Allah. Nah, kita ini hidup sudah berjuta-juta tahun. Yang saya yang umur 60, rahasia sebetulnya. Urusan umur itu rahasia. Yang umur 60 ini jasad ini, kulit, daging, tulang, sumsum, darah itu. Karena ini yang 60 tahun yang lalu yang dilahirkan oleh ibu saya. Tapi roh saya. Nah ini yang pernah ditanyakan. Yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang roh. Apa itu roh? Jawabannya, Nabi tidak menguraikan roh itu gimana. Jawabannya simpel. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad bahwa roh itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Di rahasia ilahi. Rahasia ilahi. Yakinkan saja bahwa kita sudah punya roh. Yakinkan bahwa kita punya roh. Dan suatu ketika, pada suatu saat roh itu akan terpisah dengan kita. Dan roh itu bukan gentayangan, tapi kembali kepada tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini harus diyakini. Ini harus diyakini. Di roh kita ada. Jangankan para nabi, rohnya manusia biasa, pablengeren orangnya, pamalingin orangnya, pajahatin orangnya, ya, masuk ke kuburan yang hancur hanya jasadnya, rohnya tidak ada. Dialah nanti yang akan bertanggung jawab terhadap segala apa yang dia lakukan. Jadi, Gusti Kanjeng Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, saya tidak mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jadi dari Gusti Kanjeng Nabi sampai kiamat itu umat Gusti Kanjeng Nabi. Yang tidak mau kepada Kanjeng Nabi itulah yang pembangkang. Jadi, nah terus di mana ini? Kita nggak pernah ketemu, apalagi anak kita, apalagi cucu kita nggak pernah ketemu dengan baginda Rasul. Nah gimana hubungannya? Nah ini hubungan secara rohani, hubungan secara rohani. Masya Allah. Pertama, ya kita kenal dulu. Tidak kenal maka tidak kenal maka tidak sayang. Nah untuk mengenal itu, ya baca bukunya, baca sejarahnya, dengarkan pengajian, hadiri majelis ta'lim, hadiri majelis salawat. Tidak hanya mempelajari sejarahnya, tapi juga menghubungkan roh dengan roh beliau. Ya, itu dengan membaca salawat. Karena jaminannya Nabi mengatakan, Inna aqrabahum ilayya majlisan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Bahwa sungguhnya orang yang paling dekat di surga di kiamat denganku adalah orang yang paling banyak bersalawat dari antara kalian. Jadi maka salawat itu menghubungkan roh kita dengan baginda Rasul. Ini kalau memang diterima, tidak hanya di hari kiamat, tidak nunggu. Ya sekarang di alam nyata ini banyak para kiai, seerawi Gusti Kanjeng Nabi, ada para santri yang mimpi Gusti Kanjeng Nabi. Sedangkan mimpi Gusti Kanjeng Nabi itu bukan mimpi setan. Ya. Kalau ada salah seorang dari kita mimpi Gusti Kanjeng Nabi itu hak, itu benar. Kanjeng Nabi menyatakan
Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Fa inna syaitana la yatamathal bi. Barang siapa yang memimpikan saya di dalam tidurnya, dia sudah benar-benar melihat saya. Dia sudah benar-benar melihat saya. Ketemu dengan saya. Kalau berjabatan, ya jabatan dengan cium tangan saya. Itu banyak para santri, para ulama yang ahli sholawat, yang ahli zikir, yang ahli ibadah. Artinya apa? Ada hubungan rohani, ada koneksi dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita melaksanakan perintah berhubungan dengan yang tidak kelihatan mata. Kita baca sholawat, kita baca Fatihah, kita mahalul qiyam. Nah, mahalul qiyam itu apa? Kok pakai berdiri-berdiri? Nah, itu suatu ungkapan bahwa ketika bacaan dibaca sampai pada tahtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursi hebatu wa qaraila sampai akhir, itu katanya sampai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mestinya itu rabu. Mestinya rabu. Nah, karena yang hadir itu sosok mulia, di mana Al-Qur'an mengatakan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Ta'ala, maka sesungguhnya mengagungkan syiar itu adalah termasuk dari sebagian ketakwaan hati. Lalu syiar apa yang lebih tinggi dari baginda Rasul? Syiar yang mana yang lebih hebat dari kedatangan Rasulullah walaupun secara rohani? So, ini syiar yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling mulia. Dan syiar-syiar yang lain itu munculnya setelah adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selayaknya berdasarkan ayat huruf kita berdiri menyambut kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah karena panjenengan atau mau berdiri, pertama pak rokok, buang dulu, buang rokoknya. Nah, setelah itu kita gambarkan, bayangkan bahwa Rasulullah hadir. Setelah itu berdiri, kalau ada kita sebarkan minyak wangi. Gusti Nabi paling kesukaan dengan harum-harumnya. Gusti Nabi tak kesukaan kita kalau ada bau-bau yang kurang sedap, termasuk bau neraka. Termasuk bau neraka, Gusti Nabi tak kesukaan. Karena dalam hadis ada pernyataan man akalat taumah wala yahduranna masjidi hadza. Barang siapa yang makan bawang, beban dapat saya. Orang yang mau nganturi, nganturi saya. Mereka nganturi datang berabun berona sih. Alhasil kehidupan kita itu ya sebetulnya lebih banyak gaibnya daripada nyatanya. Oleh itu, marilah kita pupuk keyakinan kepada yang gaib dengan banyak mengamalkan amalan-amalan ibadah, apakah itu zikir, apakah itu sholawat, apakah itu amalan-amalan dengan harapan kita akan selalu ada koneksi dengan baginda Rasul yang nantinya kita akan berkumpul dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dirto kacepot bulan aja itu salah rokok. Ya. Salah rokok di mana? Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا فواحشنا وخرجنا ومعصينا وبارك لنا بأسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا الاستقامة والكرامة والبركة مع السعادة في الدنيا والآخرة ويسرنا لليسرى وجعلنا لليسرى وفي الآخرة أولا اللهم يا قادر
Alhamdulillah, kami sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana acara ini betul-betul berjalan dengan lancar, sukses, yang mana malam hari ini Allah tidak menurunkan hujan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara sudah selesai, acara formal sudah selesai. Namun selanjutnya ada acara hiburan bagi bapak-bapak yang berkenan untuk bisa menyaksikan hiburan Saven, ya, monggo bisa tetap di sini bersama-sama menyaksikan. Dan kepada teman-teman anggota maupun pengurus Yayasan Asmaul Husna yang mungkin ingin menyumbangkan kebolehannya di bidang tari vokal, gambusan, monggo bisa bersama-sama kelompok Zaben yang sebentar lagi akan segera tampil di hadapan kita. Monggo sebagai langkah persiapan kepada kelompok Zaben untuk bisa mempersiapkan diri, dan kepada bagian konsumsi monggo untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang terlupakan mungkin di belakang agak tersembunyi, monggo. Dan apabila ada hidangan-hidangan dari kami, dari panitia Maulid Nabi, dari pimpinan dari Asmaul Husna ini, Yayasan Asmaul Husna, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin hidangannya kurang seselera dengan hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama panitia sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo selanjutnya kepada kelompok Zaben untuk mempersiapkan diri. Kepada para hadirin ya, jadi hidangan yang semestinya bisa ada di sini, piringan itu sudah terbungkus dengan hidangan naskah yang bisa dibakar di sini kalau berkenan ya. Jadi piringannya sudah dibuat sesimpel mungkin ya, biar mudah. Tapi apabila bapak berkenan di sini, monggo dibantu. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد تقبل الله منكم. Menghilangkan lemak yang ada di perut.
bersama Mas Rahmat yang multi talenta. Yang mau berjapen silahkan di depan Mas Zainal.